Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 201 dan ayat 202 dengan tema ibadah haji dan umroh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wa minhum lan iku setengah sangking nas man utawi sapane wong yaqulu kang ndonga sapa man, Rabbana tuh pangeran kula, atina mugi-mugi paring panjenengan ya Allah ing kula, fitunya ing dalam dunya, maringi hasanatan ing kebecikan, wa fil akhirati lan ing dalam akhirat hasanatan paring kebagusan, wa kinalan mugi-mugi ngreksa panjenengan Allah ing kula, direksa adzaban nari ing siksane neraka. Ayat 202. Ulaika utawi mengkono man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, iku lahum ketuwe ulaika nasibun utawi bagian mimma sanging barang kasabu kang padha nglakoni sapa aladina, yaitu man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Wallahu ta Gusti Allah taala iku sariul hisab, zat kang enggal oleh nglandrat. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 201 dan ayat 202 dengan tema ibadah haji dan umrah. Dalam ayat 201 Allah menyebutkan manusia yang memperoleh keuntungan dunia akhirat, yaitu manusia atau orang-orang yang di dalam doanya itu selalu minta agar mendapat kebahagiaan di dunia dan minta kebahagiaan di akhirat. Memang kalau ingin memperoleh keuntungan dunia akhirat, ya doanya ya komplit, yaitu minta kebahagiaan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Di samping itu orang itu terjauh dari siksa api neraka. Doanya gitu, dijauhkan dari siksa api neraka. Sejak kecil kita oleh para ulama, para mbah kiai diajari pujian di musola di masjid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi ulama-ulama dulu itu masya Allah sampai sekarang telaten mempelajari dia pada masyarakat, pada santrinya di surau, musola atau masjid. Nah, untuk mencapai hidup bahagia di dunia, nah itu harus melalui beberapa persyaratannya. Jadi kita ini hidup di dunia ingin bahagia loh di dunia saja. Persyaratannya harus sabar dalam berusaha. Apakah itu
perdagangan, pertanian, perburuhan, pokoknya sabar. Perkantoran, pegawai guru, pokoknya sabar. Patuh kepada peraturan dan disiplin, harus sabar. Di samping itu juga pandai bergaul dan dipercaya, apalagi dalam perdagangan itu. Kalau tidak pandai bergaul, enggak laku-laku, diam aja, ditawarkan lah. Serta orang itu mempunyai maksud hatinya itu baik, maksud hati tujuannya baik di dalam usaha. Tidak untuk macam-macam, untuk bermaksiat, tidak, untuk kebaikan. Itu saja usaha-usaha untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Nah, sedangkan untuk mencapai kehidupan bahagia di akhirat, ini juga mempunyai syarat. Kita harus punya syarat seperti itu. Syaratnya iman yang murni dan kuat. Ini pondasi pertama. Pondasi pertama itu iman yang murni dan kuat. Jadi disertai kuat. Tadi kalau iman murni saja, kalau tidak kuat ya apa itu, rubuh itu loh. Jadi iman yang murni dan kuat, pondasi awal nih. Nah ini lebih kuat lagi disertai mengamalkan perbuatan yang soleh, yang baik, yang bermanfaat pada diri kita sendiri, bermanfaat keluarga, masyarakat, itu amal yang soleh. Sehingga akhirnya mendapat amal jariah. Dan harus mempunyai akhlak yang mulia, akhlak mahmudah, terpuji. Ucapannya, kelakuannya itu selalu mulia. Tingkah lakunya, gerak-gerik, perilakunya itu pokoknya yang mulia-mulia pokoknya. Tidak menyakitkan hati orang lain. Nah itu contoh-contoh. Maka untuk terlepas dari siksaan api neraka itu ya ada syaratnya. Syaratnya kita harus selalu meninggalkan pekerjaan atau perbuatan maksiat. Ditinggalkan. Kalau melakukan bertobat, tinggalkan bertobat terus. Memang tidak semulus terus manusia itu suci kan, enggak. Tapi kita ulah diberi kesempatan untuk beristighfar terus. Dikira, wah apa mungkin terus suci, tidak pernah dosa. Ya, sedikit langsung ditutup dengan istighfar. Istighfar itu tidak hanya astagfirullahaladzim bacaan saja, tapi hatinya itu memang niat meninggalkan. Ya, mulutnya istighfar astagfirullahaladzim, hatinya tidak istighfar, ya enggak nyetrum, enggak nyambung. Ini biasanya kalau ucapan kita astagfirullahaladzim, istighfar dibiasakan, insya Allah hati itu ngikuti. Memang itu pelajaran pendidikan bagi kita. Di samping itu, kita ini harus memelihara diri, jangan sampai melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah gara-gara menuruti syahwat dan hawa nafsu. Memang ya berat, tapi kalau sudah diniati oleh Allah, diberi hidayah, orang itu insya Allah itu lancar itu. Maka keimanan seseorang itu tidak ada batasan kan itu. Tidak ada standar maksimal iman sekian persen, 1000%, tidak ada itu, tidak ada batasnya. Yang penting kita jangan merasa iman saya lebih tinggi daripada orang lain. Tidak boleh, bahkan iman kita lebih rendah daripada orang lain. Itu wiritan itu bagus. Ketemu istri, ketemu anak, ketemu siapapun, pokoknya orang itu lebih baik daripada saya. Wiritan itu insya Allah kita sadar makhluk Allah, hamba Allah, kita ini yang rendah, maksudnya budi pekertinya ini rendah, imannya rendah, sehingga selalu mempertahankan keimanan kita pada Allah. Syukur ditambah ada peningkatan. Mempertahankan saja sudah sulit, apalagi meningkatkan. Nah, ayat 202. Mereka atau kita yang meminta kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, ya itulah
yang akan mendapat nasib yang baik dan beruntung. Saya ulang, mereka yang meminta, yang berdoa, yang memanjatkan doa kepada Allah, minta kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, ya itulah orang yang mendapat nasib yang baik dan beruntung. Mengapa? Karena dia meminta kebahagiaan, ya itu pasti ada kesungguhan dalam berusaha dan kesungguhan dalam beramal. Jelas punya cita-cita kok, ya jelas optimis itu loh. Maksudnya gini, mereka sudah dapat menyamakan permintaan hatinya, permintaan sanubarinya hati kita yang diucapkan oleh lidahnya, itu seimbang sama dengan kesungguhan jasmania. Jasmania itu badan kita di dalam berusaha dan beramal, menyeimbangkan lahir dan batin. Jadi doa itu lahir batinnya seimbang dengan buktinya. Nah, banyak apa akhirnya? Akhirnya membuahkan keberuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kan perilaku kehidupan kita sehari-hari di dunia sampai akhirat. Ujung-ujungnya mencari ridha Allah. Ayat ini ditutup dengan peringatan begini, bahwa Allah sangat cepat perhitungannya. Allah sangat cepat perhitungannya. Maksudnya begini, agar kita setiap manusia itu tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tidak bingung di dalam berusaha dan beramal, yakin. Sebab apa? Seluruh perbuatan kita, amal kita akan diperhitungkan Allah dan tidak akan dirugikan seorang pun juga. Milik kita ya milik kita, tidak ditukar yang lain itu. Perhitungan Allah sangat cepat dan tepat, sehingga dalam waktu yang sekejap mata, cara wong Jawa sakedepan mripat. Nah, setiap manusia sudah dapat melihat hasil usaha dan amalnya, dan sekaligus akan dapat menerima balasan dari usaha dan amalnya itu dari Allah. Kita sendiri itu loh, tiap detiknya itu tahu, sadar, aku ini berbuat salah atau tidak, sudah sadar. Cuma kan menurut hawa nafsu, ya akhirnya egonya itu muncul, kesadarannya itu dikurangi bahkan hilang. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah sampai akhirnya diberi hidayah Allah, biar digolongkan orang-orang mati setan husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.